Korupsi. Setiap manusia memiliki hak untuk korupsi. Nah, digitalisasi menurut saya kunci. Pemberantasan, pengurangan korupsi. Bilang habis korupsi itu bohong, nanti kau di surga aja. Tapi korupsi itu menurun signifikan, yes, dengan digitalisasi. Korupsi juga sering dikatakan dengan istilah hantu yang menakutkan. Kalau saja di dunia pertambangan ini kita bisa menghapus celah-celah korupsi, maka setiap kepala orang Indonesia itu setiap bulan akan mendapat uang 20 juta rupiah tanpa kerja apapun. Lingkaran politik maupun dalam lingkaran lainnya selalu dikaitkan dengan korupsi. Kalau ada potensi masalah segera ingatkan. Tapi kalau sudah ada niat buruk untuk korupsi, ada mens reanya, ya harus ditindak. Silahkan digigit saja. Kemudian bagaimana tugas dan fungsi KPK? Kapan KPK dilahirkan dan apa tujuan pentingnya? Mari kita kupas secara tuntas, mendalam, dan lebih penuh keingintahuan yang besar, agar catatan sejarah dan hal-hal penting lainnya dapat kita pahami secara baik dan benar. Berbicara tentang KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, biasa disingkat KPK, adalah lembaga negara yang dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. KPK bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Komisi ini didirikan berdasarkan kepada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 mengenai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam pelaksanaan tugasnya, KPK berpedoman kepada 5 asas, yaitu kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, dan proporsionalitas. KPK bertanggung jawab kepada publik dan menyampaikan laporannya secara terbuka dan berkala kepada Presiden Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Badan Pemeriksa Keuangan. KPK dipimpin oleh pimpinan KPK yang terdiri atas 5 orang, seorang ketua merangkap anggota dan 4 orang wakil ketua merangkap anggota. Pimpinan KPK memegang jabatan selama 4 tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan. Dalam pengambilan keputusan, pimpinan KPK bersifat kolektif kolegial. Ketua KPK saat ini adalah Firly Bahuri yang menjabat sejak tanggal 20 Desember tahun 2019. Lebih jauh lagi, bagaimana tugas dan fungsinya KPK? Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi, melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi, melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugas koordinasi, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi, menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi, meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait, melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi. Lebih jauh lagi, struktur organisasi. Selanjutnya, tentang pimpinan. Pimpinan KPK adalah pejabat negara yang terdiri dari 5 anggota yakni ketua yang merangkap anggota, serta wakil ketua yang terdiri atas 4 orang dan masing-masing merangkap anggota. Selanjutnya, tentang ketua. Ketua KPK adalah salah satu dari 5 pimpinan di KPK. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi juga merangkap sebagai anggota KPK. Selanjutnya, tentang wakil ketua. Wakil Ketua KPK merupakan pimpinan KPK yang juga merangkap sebagai anggota KPK. Wakil Ketua KPK terdiri dari Wakil Ketua Bidang Pencegahan, Wakil Ketua Bidang Penindakan, Wakil Ketua Bidang Informasi dan Data, Wakil Ketua Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat. Selanjutnya, tentang Tim Penasihat. Tim penasihat berfungsi memberikan nasihat dan pertimbangan sesuai dengan kepakarannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi. Tim penasihat yang terdiri dari 4 anggota. Selanjutnya, tentang pelaksana tugas. Berdasarkan lampiran Peraturan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 08-12-2008 tanggal 30 Desember tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja KPK, pelaksana tugas KPK terdiri dari Deputi Bidang Pencegahan, Deputi Bidang Penindakan,
Deputi Bidang Informasi dan Data, Deputi Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat, Sekretariat Jenderal. Lebih jauh lagi, kepemimpinan. Taufikur Rahman Ruki, tahun 2003 sampai tahun 2007. Pada tanggal 16 Desember tahun 2003, Taufikur Rahman Ruki, seorang alumni Akademi Kepolisian, Akpol, 1971, dilantik menjadi Ketua KPK. Di bawah kepemimpinan Taufikur Rahman Ruki, KPK hendak memposisikan dirinya sebagai katalisator, disebut juga pemicu bagi aparat dan institusi lain untuk terciptanya jalannya sebuah good and clean governance, disebut juga pemerintahan baik dan bersih di Republik Indonesia. Sebagai seorang mantan anggota DPR RI dari tahun 1992 sampai 2001, Taufikur Rahman walaupun konsisten mendapat kritik dari berbagai pihak tentang dugaan tebang pilih pemberantasan korupsi. Taufikur Rahman juga menyampaikan bahwa pembudayaan etika dan integritas anti korupsi harus melalui proses yang tidak mudah, sehingga dibutuhkan adanya peran pemimpin sebagai teladan dengan melibatkan institusi keluarga, pemerintah, organisasi masyarakat dan organisasi bisnis. Pada tahun 2007 Taufikur Rahman Ruki digantikan oleh Antasari Azhar sebagai Ketua KPK. Selanjutnya, Antasari Azhar, tahun 2007 sampai tahun 2009. Kontroversi Antasari Azhar saat menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, tahun 2000 sampai tahun 2007, yang gagal mengeksekusi Tommy Soeharto tidak menghalangi pengangkatannya menjadi Ketua KPK setelah berhasil mengungguli calon lainnya yaitu Chandra M. Hamzah dengan memperoleh 41 suara dalam pemungutan suara yang dilangsungkan Komisi 3 DPR. Kiprahnya sebagai Ketua KPK antara lain menangkap Jaksa Urip Tri Gunawan dan Artalita Suryani dalam kaitan penyuapan kasus BLBI Syamsul Nur Salim. Kemudian juga penangkapan Al-Amin Nur Nasution dalam kasus persetujuan pelepasan kawasan hutan lindung Tanjung Pantai Air Telang, Sumatera Selatan. Antasari juga berjasa menyeret Deputi Gubernur Bank Indonesia disingkat BI, Aulia Tantowi Pohan yang juga merupakan besan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke penjara atas kasus korupsi aliran dana BI. Statusnya sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan Nasruddin Zulkarnaen membuat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 4 Mei tahun 2009 memberhentikan dari jabatannya sebagai Ketua KPK. Selanjutnya, Tumpak Hatorangan Panggabean, Pelaksana Tugas, tahun 2009 sampai tahun 2010. Mantan Komisaris PT Pos Indonesia, Tumpak Hatorangan Panggabean terpilih menjadi Pelaksana Tugas Sementara Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi dan dilantik pada tanggal 6 Oktober tahun 2009 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Serta ditetapkan berdasarkan Perpu Nomor 4 Tahun 2009 yang diterbitkan pada tanggal 21 September tahun 2009. Pengangkatannya dilakukan untuk mengisi kekosongan pimpinan KPK setelah Ketua KPK Antasari Azhar dinonaktifkan dan diberhentikan akibat tersangkut kasus pembunuhan Nasruddin Zulkarnaen. Di bawah masanya memang KPK berhasil menetapkan bekas Menteri Sosial, Mensos Batiar Hamsyah sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan mesin jahit dan impor sapi. Selain itu, KPK juga berhasil menetapkan Gubernur Kepulauan Riau, Kepri Ismet Abdullah sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan mobil kebakaran. Tapi beberapa kasus masih mandek penanganannya, misalnya saja, kasus Bank Senturi, membuat penilaian bahwa lembaga itu mulai melempem. Pada tanggal 15 Maret tahun 2010, ia diberhentikan dengan Kepres nomor 33-P-2010 karena Perpu ditolak oleh DPR. Selanjutnya, Bushro Mukodas, tahun 2010 sampai tahun 2011. M. Bushro Mukodas dilantik dan diambil sumpah oleh Presiden RI pada tanggal 20 Desember tahun 2010 sebagai Ketua KPK menggantikan Antasari Azhar. Sebelumnya, Bushro merupakan Ketua merangkap anggota Komisi Yudisial RI periode tahun 2005 sampai tahun 2010. Pada saat sebagai Ketua sangat sering mengkritik DPR, yang terakhir terkait hedonisme para anggota DPR. Pada pemilihan pimpinan KPK tanggal 2 Desember tahun 2011 ia turun pangkat menjadi Wakil Ketua KPK. Bushro hanya memperoleh 5 suara dibandingkan Abraham Samad yang memperoleh 43 suara. Serah terima jabatan dan pelantikan dilaksanakan pada tanggal 17 Desember tahun 2011. Selanjutnya, Abraham Samad tahun 2011 sampai tahun 2015. Pada periode tahun 2011 sampai tahun 2015 KPK dipimpin oleh alumnus Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yakni Abraham Samad, bersama 4 orang wakil ketuanya, yakni Zulkarnaen, Bambang Wijoyanto, Bushro Mukodas, dan Adnan Pandu Praja. Pada tanggal 3 Desember tahun 2011 melalui voting pemilihan Ketua KPK oleh 56 orang dari unsur pimpinan dan anggota Komisi 3 asal 9 fraksi DPR, Abraham mengalahkan Bambang Wijoyanto dan Adnan Pandu Praja. Abraham memperoleh 43 suara, Bushro Mukodas 5 suara, Bambang Wijoyanto 4 suara, Zulkarnain 4 suara, sedangkan Adnan 1 suara.
Ia dan jajaran pimpinan KPK yang baru saja terpilih, resmi dilantik di Istana Negara oleh Presiden SBY pada tanggal 16 Desember tahun 2011. 5 pimpinan KPK periode tahun 2011 sampai tahun 2015 adalah Abraham Samad, Bambang Wijoyanto, Zulkarnaen, Adnan Pandupraja, dan Busro Mukodas. Beberapa kasus yang mencuat saat Abraham Samad memimpin adalah kasus korupsi Wisma Atlet, kasus korupsi Hambalang, kasus gratifikasi impor daging sapi, kasus gratifikasi SKK Migas, kasus pengaturan Pilkada Kabupaten Lebak. Beberapa orang yang ditangkap, ditahan, dituntut KPK diantaranya adalah Andi Malarangeng, Muhammad Nazarudin, Angelina Sondah, Anas Urbaningrum, Akil Mohtar, Ratu Atut Hosiah, Ahmad Fatanah, Lutfi Hasan Ishak, Rudi Rubiandini, Surya Dharma Ali, Jero Wacik, Miranda Gultom, Joko Susilo, dan lain-lain. Selanjutnya, Agus Raharjo, tahun 2015 sampai tahun 2019. Berlatar belakang pendidikan teknik sipil di Institut Teknologi 10 November, Agus Raharjo adalah orang pertama yang terpilih memimpin KPK tanpa pendidikan formal hukum dan pengalaman di lembaga penegakan hukum. Raharjo menggantikan PLT, Taufikur Rahman Ruki. Pada tanggal 17 Desember tahun 2015, Komisi Hukum DPR RI yang diketuai oleh Aziz Syamsuddin, menetapkan Agus Raharjo sebagai Ketua KPK terpilih periode tahun 2015 sampai tahun 2019 setelah sebelumnya melakukan 2 kali voting. Raharjo berhasil mendapatkan 53 suara, sedangkan calon pimpinan KPK lainnya, Basaria Panjaitan mendapatkan 51 suara, Alexander Marwata 46 suara, Saud Situmorang 37 suara, dan Laode Muhammad Syarif 37 suara. Kasus per September tahun 2016 didominasi kasus suap dan operasi tangkap tangan disingkat OTT. Kasus yang sangat mencuat ke publik yaitu OTT Ketua Dewan Perwakilan Daerah RI Irman Gusman, kasus suap impor gula. Berbagai penangkapan OTT panitera, pengacara, hakim tinggi, dan pejabat Mahkamah Agung termasuk Sekretaris MA Rohadi terkait suap dagang perkara, termasuk salah satunya yaitu pengacara kondang OC Kaligis. Kasus korupsi dana aspirasi dan suap proyek infrastruktur berjamaah yang dilakukan oleh banyak anggota Komisi 5 DPR, Damayanti Wisnu Putranti, dan sebagian besar anggota lainnya, kasus korupsi izin tambang Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam, kasus bansos dan suap oleh Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho dan petinggi Partai Nasdem Patris Rio Capella, dan kasus suap Raperda Reklamasi DKI Jakarta M. Sanusi dari pengembang PT APL, dan berbagai kasus yang menjerat suap korporasi lainnya. Selanjutnya, Firly Bahuri, 2019 hingga ditetapkan jadi tersangka sekarang. Lebih jauh lagi, kontroversi selanjutnya, tentang kasus pembunuhan. Ketua KPK Antasari Azhar terbukti merancang pembunuhan terhadap Nasruddin Zulkarnaen dan divonis 18 tahun penjara serta dicopot dari jabatannya sebagai Ketua KPK. Selanjutnya, tentang kasus Anggoro. Bermula saat Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, sedang melakukan penyidikan dan pencekalan terhadap sejumlah pejabat PT Masaro Radiocom dalam kasus proyek Sistem Komunikasi Radio Terpadu, SKRT, Kementerian Kehutanan. Selanjutnya, tentang kasus Budi Gunawan. Hal ini berawal dari penetapan calon Kapolri Komjen Pol Budi Gunawan oleh Presiden Joko Widodo Januari tahun 2015. 2 hari setelahnya, pimpinan KPK menetapkan Komjen BG sebagai tersangka gratifikasi saat beliau masih menjabat Kabiro Binkar SDM Polri tahun 2006 terkait isu rekening gendut. Tetapi meski ada status tersangka, 10 fraksi DPR menyetujui fit and proper test Komjen BG. Terjadi ketegangan antar instansi dan Presiden Joko Widodo memberhentikan Jenderal Sutarman sebagai Kapolri dan mengangkat Wakapolri menjadi PLT Kapolri. Pimpinan KPK ditersangkakan oleh Kabareskrim yang baru diangkat yaitu Komjen Pol Budi Waseso karena berbagai kasus lampau. Ketua KPK Abraham Samad ditersangkakan dikarenakan terjerat kasus pemalsuan dokumen, dan Wakil Ketua KPK Bambang Wijoyanto ditahan karena pemalsuan kesaksian di MK semasa menjadi advokat. Sisa pimpinan lainnya juga diancam dijerat kasus masa lalunya masing-masing akan tetapi belum menjadi tersangka. Konflik ini melebar dari kasus hukum, ke konflik internal Polri dan kasus ketegangan antar instansi, menuju kegaduhan politik karena DPR juga merasa dilecehkan wibawanya karena Kapolri terpilih tidak segera dilantik, apalagi Presiden berbeda suara dengan partai pengusung PDIP. Masyarakat sipil pun menolak keras KPK dilemahkan, apalagi terjadi kekhawatiran terjadinya kekosongan kursi komisioner, ditambah bersamaan selesai masa jabatannya Busro Mukodas, dan adanya jumlah minimal komisioner dalam memutuskan perkara. Presiden akhirnya menonaktifkan Abraham dan Bambang, menerbitkan Perpu mengenai revisi UU KPK, dan mengangkat 3 petaliter komisioner. Tak hanya, Ketua KPK periode pertama Taufikur Rahman Ruki diangkatnya kembali menjadi PLT Ketua. Kegaduhan baru pun muncul saat Budi Gunawan memenangkan pra-peradilan secara kontroversial atas KPK dan sejak itu KPK kebanjiran permintaan dan kekalahan dalam pra-peradilan.
Kegaduhan ini terjadi selama 4 bulan, Januari tahun 2015 sampai dengan April tahun 2015, sampai ditetapkannya Kapolri definitif yaitu bukan Budi Gunawan, tetapi Wakapolri yang juga PLT Kapolri Badrodin Haiti. Selanjutnya, tentang revisi Undang-Undang KPK. Pada tanggal 17 September tahun 2019, Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 mengenai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) yang kontroversial dan telah ditolak secara luas karena klaim bahwa undang-undang yang direvisi akan melemahkan kemampuan KPK untuk beroperasi dan melakukan investigasi terhadap kasus-kasus korupsi. Revisi UU KPK dikerjakan hanya dalam 12 hari di DPR. KPK menyatakan bahwa KPK tidak pernah terlibat dalam diskusi revisi UU tersebut. Serangkaian unjuk rasa massal yang dipimpin oleh mahasiswa telah terjadi di kota-kota besar di Indonesia sejak tanggal 23 September tahun 2019 untuk menentang revisi UU KPK, serta beberapa UU lainnya termasuk revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, KUHP. Pendemo terutama terdiri atas mahasiswa dari 300 universitas dan tidak terkait dengan partai politik atau kelompok tertentu. Demonstrasi ini telah berkembang menjadi pergerakan siswa di Indonesia terbesar sejak kerusuhan Mei tahun 1998 yang menurunkan rezim Soeharto. Lebih jauh lagi, penanganan kasus korupsi. Selanjutnya, tentang 2023. Tanggal 23 November tahun 2023, Firly Bahuri menjadi tersangka pemerasan terkait dengan kasus Syahrul Yassin Limpo di Kementerian Pertanian. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan lembaganya menghormati proses hukum yang tengah berjalan di Polda atas kasus ini. Tanggal 11 Oktober tahun 2023 menurut hasil penyidikan KPK, Syahrul yang merupakan politikus Partai Nasdem melakukan pemerasan dalam jabatan, melakukan gratifikasi, serta pencucian uang di lingkungan Kementerian Pertanian, Kementan. Tanggal 16 April tahun 2023, KPK menetapkan Wali Kota Bandung, Jawa Barat, Yana Mulyana dan 5 orang lainnya sebagai tersangka dugaan suap. Mereka diduga melakukan tindak pidana suap terkait pengadaan CCTV dan jasa jaringan internet program Bandung Smart City tahun anggaran tahun 2022 sampai tahun 2023. Selanjutnya, tentang 2022. Tanggal 28 Juli tahun 2022, KPK resmi menahan Maming setelah menetapkannya sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi izin usaha pertambangan, IUP, di Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2011. Selanjutnya, tentang 2021. Tanggal 5 Desember tahun 2020, KPK telah menetapkan Mensos Juliari Batubara sebagai tersangka dugaan kasus suap pengadaan barang atau jasa terkait bantuan sosial virus corona, COVID-19. Selanjutnya, tentang 2020. Tanggal 6 Desember tahun 2020, KPK menahan Juliari Peter Batubara, Menteri Sosial, dan Adi Wahyono, PLT, Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial, PSKBS, Kementerian Sosial. Penangkapan ini terkait dengan perkara dugaan suap dalam pengadaan bantuan sosial untuk wilayah Jabodetabek tahun 2020. Tanggal 25 November tahun 2020, KPK melakukan operasi tangkap tangan Menteri Kelautan dan Perikanan, Edi Prabowo atas dugaan penerimaan gratifikasi dalam kasus ekspor benih lobster. Tanggal 27 Juli tahun 2020, laporan tahunan KPK 2019, 76 orang terjerat OTT KPK sepanjang 2019. Operasi senyap itu dilakukan di belasan daerah, melalui persiapan yang cermat dan terukur. Operasi ini telah dilakukan sebanyak 21 kali di 14 daerah. Tanggal 27 Juni tahun 2020, Perdana, KPK rebut aset hasil korupsi dari luar negeri. Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK untuk pertama kalinya mengembalikan aset hasil korupsi dari luar negeri. Aset ini berupa uang $200 Singapura ribu atau sama dengan 2,1 miliar rupiah, terkait perkara suap mantan Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, SKK Migas, Rudi Rubiandini. Pengembalian aset berupa uang dari Singapura ke Indonesia dilakukan pada tanggal 17 Juni tahun 2019. Tanggal 27 Juli tahun 2020, KPK menyidik 160 kasus korupsi selama 6 bulan. Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, telah menyelidiki sebanyak 160 perkara dugaan korupsi selama 6 bulan, dari Januari sampai Juli tahun 2020. Ribuan saksi diperiksa untuk mendukung penyelidikan tersebut. Dari 160 tipikor, tindak pidana korupsi, KPK telah melakukan pemeriksaan terhadap para saksi kurang lebih 3.512 saksi, ujar Ketua KPK Firly Bahuri dalam diskusi virtual, Senin, tanggal 27 Juli tahun 2020. Selanjutnya, tentang 2019. Tanggal 29 Juli tahun 2019 KPK menetapkan Sekretaris Jawa Barat Iwa Karniwa sebagai tersangka dalam kasus izin proyek Meikarta. Iwa diduga menerima suap terkait pembahasan substansi rancangan peraturan daerah tentang detail tata ruang Kabupaten Bekasi tahun 2017.
Iwa diduga meminta uang sebesar 1 miliar rupiah pada PT Lipo Cikarang guna memuluskan proses RDTR tingkat provinsi. Pada hari yang sama, KPK juga menetapkan mantan Presiden Direktur Lipo Cikarang Bartolomeus Toto sebagai tersangka. Bartolomeus diduga menyuap Bupati Bekasi Neneng Hasanah sebesar 10,5 miliar rupiah untuk memuluskan izin proyek Meikarta. Tanggal 26 Juli tahun 2019 KPK tangkap Bupati Kudus Muhammad Tamzil beserta 8 orang lain dalam operasi tangkap tangan. Penangkapan ini terkait dengan jual beli jabatan. Tanggal 10 Juli tahun 2019 KPK menangkap Gubernur Kepulauan Riau, Nurdin Basirun dalam operasi tangkap tangan terkait izin lokasi rencana reklamasi di wilayahnya. Ia ditangkap beserta 5 orang lainnya termasuk dari pihak swasta. Dalam OTT ini, KPK berhasil mengamankan uang 6.000 dolar Singapura. Tanggal 15 Maret tahun 2019 KPK menangkap Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan, PPP, Muhammad Romahur Muzi atau Romi di Hotel Bumi Surabaya dalam kasus suap jual jabatan di Kementerian Agama Jawa Timur. Romi diduga menerima suap dari HRS, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Timur dan MFQ, Kepala Kantor Kemenak Kabupaten Gresik. Dalam operasi tangkap tangan ini KPK juga mengamankan uang tunai senilai Rp156.758.000. Tanggal 22 Maret tahun 2019, KPK melakukan OTT pada Direktur Teknologi dan Produksi PT Krakatau Steel, Persero, Wisnu Kunchoro terkait dengan dugaan suap pengadaan barang dan jasa di Krakatau Steel. KPK akhirnya menetapkan Wisnu Kunchoro sebagai tersangka bersama dengan pihak swasta yang juga sebagai penerima, Alexander Muskita. Sementara dari pihak pemberi, KPK menetapkan Kenneth Sutarja dan Kurniawan Edi sebagai tersangka. Selanjutnya, tentang 2018. Tanggal 20 November tahun 2018 KPK menetapkan Taufik Kurniawan, Wakil Ketua DPR RI sebagai tersangka kasus suap pengurusan dana alokasi khusus (DAK) di Kabupaten Kebumen dan Purbalingga. Taufik diduga menerima uang sejumlah 3,65 miliar rupiah dari Bupati Kebumen periode tahun 2016 sampai tahun 2021, Muhammad Yahya Fuad dan 1,2 miliar rupiah dari Bupati Purbalingga, Tasdi. 2 Februari, Zumi Zola, Gubernur Jambi ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan suap pengesahan rancangan APBD Provinsi Jambi tahun 2018. Penetapan ini dilakukan setelah KPK melakukan penyidikan secara intensif dan telah menetapkan beberapa orang tersangka lainnya dalam kasus yang sama. Selanjutnya, tentang 2011. Tanggal 11 Februari KPK menangkap Jaksa Dwiseno Wijanarko asal Kejaksaan Negeri Tangerang di kawasan Pondok Aren, Bintaro, Tangerang. Dia diduga memeras Agus Suharto, pegawai BRI Unit Juanda, Ciputat. Upaya pemerasan terhadap Agus Suharto ini diduga terkait dengan perkara penggelapan sertifikat di BRI Cabang Juanda, Ciputat, Tangerang Selatan yang ditangani Jaksa Seno. Atas perbuatannya, Seno disangkakan melanggar pasal 12 huruf E Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi. Tanggal 4 Oktober KPK menahan FL, Bupati Nia Selatan periode tahun 2006 sampai tahun 2011, dalam dugaan tindak pidana korupsi memberikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajiban. KPK menetapkan Timas Ginting selaku pejabat pembuat komitmen di Direktorat Jenderal Pembinaan Pengembangan Sarana dan Prasarana Kawasan Transmigrasi, P2MKT, Kemenakertrans sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan pembangkit listrik tenaga surya, PLTS. Kasus ini juga menyeret Muhammad Nazarudin dan istrinya Neneng Sri Wahyuni sebagai tersangka. Tanggal 26 September penyidik KPK menahan tersangka ME, Bupati Kabupaten Seluma, dalam pengembangan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi pemberian hadiah di pemerintah Kabupaten Seluma. Tanggal 28 September KPK menetapkan RSP, mantan Kepala Pusat Penanggulangan Krisis Departemen Kesehatan selaku kuasa pengguna anggaran merangkap pejabat pembuat komitmen, sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan alat kesehatan 1 untuk kebutuhan Pusat Penanggulangan Krisis Departemen Kesehatan dari dana DIPA revisi APBN Pusat Penanggulangan Krisis Sekretariat Jenderal Departemen Kesehatan tahun anggaran 2007. Tanggal 8 September KPK menahan tersangka B pemimpin tim pemeriksa BPK RI di Manado, dan MM anggota tim pemeriksa BPK RI di Manado atas dugaan penerimaan sesuatu atau hadiah berupa uang dari JSMR Wali Kota Tomohon periode 2005 sampai dengan 2010 terkait pemeriksaan laporan keuangan daerah Kota Tomohon tahun anggaran 2007. Tanggal 25 Agustus KPK menangkap Kabag Program Evaluasi di Ditjen Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi, P2KT, Dadong Irba Relawan, Sesditjen P2KTI Nyoman Suisnaya dan Direksi PT Alam Jaya Papua Darnawati terkait kasus korupsi di Kemenakertrans. Kasus ini juga membuat Menakertrans Muhaimin Iskandar dan Menkyu Agus Martowardoyo diperiksa.
Tanggal 13 Agustus KPK menahan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazarudin sebagai tersangka kasus suap proyek Wisma Atlet SEA Games setelah ditangkap di Cartagena, Kolombia pada tanggal 6 Agustus tahun 2011 dan tiba di Jakarta pada tanggal 13 Agustus tahun 2011. Dalam upaya untuk menangkap Muhammad Nazarudin yang buron, KPK melayangkan permohonan penerbitan Red Notice pada tanggal 5 Juli tahun 2011 kepada Kepolisian RI yang diteruskan kepada Interpol. Sebelumnya KPK telah melakukan permintaan pencegahan terhadap Muhammad Nazarudin kepada Kementerian Hukum dan HAM pada tanggal 24 Mei tahun 2011. Tanggal 1 Juni KPK menangkap tangan seorang hakim pengadilan hubungan industrial Imas Dianasari di daerah Cinunu, Bandung, Jawa Barat karena menerima uang dari seseorang berinisial OJ yang diduga merupakan karyawan PT OI. Tanggal 2 Juni KPK menangkap tangan Hakim Syarifuddin diduga menerima suap 250 juta rupiah dari kurator PT Sky Camping Indonesia, PT SCI, Pugu Wirawan. Selain uang 250 juta rupiah, KPK juga menemukan uang tunai 142 juta rupiah, 116.128 dolar, 245 dolar ribu Singapura, serta belasan ribu mata uang Kamboja dan Thailand di rumah dinas Syarifuddin. Tanggal 2 Juni KPK menangkap Basa seorang hakim pengawas di Pengadilan Niaga Jakarta yang diduga menerima uang suap di daerah Sunter Jakarta Utara. Dia diduga menerima suap dari kasus kepailitan. Tanggal 22 November penyidik KPK menangkap tangan jaksa Kasub bagian pembinaan di Kejaksaan Negeri Cibinong bernama Sisyoto bersama pengusaha E, AB dan satu orang sopir. Dalam penangkapan itu petugas KPK menemukan uang 100 juta rupiah yang diduga merupakan suap untuk jaksa Sisyoto. Tanggal 11 Desember Kepolisian Thailand menangkap Nunun Nurbaeti, tersangka kasus cek pelawat yang menjadi buronan internasional. Ia ditangkap di sebuah rumah kontrakan yang berada di distrik Savansung, Bangkok, Thailand. Selanjutnya Nunun diserahkan ke KPK dan diterbangkan ke Indonesia. Selanjutnya, tentang 2010. Mantan Mendagri Hari Sabarno, Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Untarto Sindung Mawardi dan Hengki Samuel Daud diselidiki terkait kasus korupsi pengadaan mobil pemadam kebakaran di 20 provinsi pada tahun 2002 sampai tahun 2004. Tanggal 30 Maret sekitar pukul 10.30, KPK menangkap seorang hakim pengadilan tinggi tata usaha negara, PT Tun, Jakarta berinisial IB dan pengacara berinisial AS, yang diduga tengah melakukan transaksi penyuapan di Jalan Mardani Raya, Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Selanjutnya, tentang 2009. Tanggal 3 September KPK menetapkan status tersangka terhadap bekas Sekretaris Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Sutejo Yuwono, mantan Direktur Bina Pelayanan Medik Kementerian Kesehatan Ratna Dewi Umar, dan mantan Kepala Pusat Penanggulangan Krisis di Kementerian Kesehatan Rustam Syarifuddin Pakaya dalam kasus korupsi alat kesehatan berbiaya 40 miliar rupiah pada tahun anggaran 2007. Pada tanggal 23 Agustus tahun 2011, Sutejo Yuwono dinyatakan terbukti melakukan korupsi pengadaan alat kesehatan, Alkes, penanggulangan flu burung di Kemenko Kesra pada 2006. Pengadilan Tipikor menjatuhkan hukuman 3 tahun penjara kepada Sutejo. Selanjutnya, tentang 2008. Tanggal 16 Januari mantan Kapolri Rusdi Harjo ditahan di Rutan Brimob Kelapa II. Terlibat kasus dugaan korupsi pada pungli pada pengurusan dokumen keimigrasian saat menjabat sebagai Duta Besar RI di Malaysia. Dugaan kerugian negara yang diakibatkan Rusdi Harjo sebesar 6.150.051 ringgit Malaysia atau sekitar 15 miliar rupiah. Rusdi Harjo telah divonis pengadilan Tipikor selama 2 tahun. Tanggal 14 Februari Direktur Hukum BI Oi Hoi Tiong di Rutan Polda Metro Jaya dan Rusli Simanjuntak ditahan di Rutan Brimob Kelapa II. Kedua petinggi BI ini ditetapkan tersangka dalam penggunaan dana YPPI sebesar 100 miliar rupiah. Mantan Direktur Hukum BI Oi Hoi Tiong dan mantan Kepala Biro BI Rusli Simanjuntak yang masing-masing 4 tahun penjara. Tanggal 10 April Gubernur Bank Indonesia, BI, Burhanuddin Abdullah ditahan di Rutan Mabes Polri. Burhanuddin diduga telah menggunakan dana YPPI sebesar 100 miliar rupiah. Burhanuddin sudah divonis pengadilan Tipikor 5 tahun penjara. Tanggal 27 November Aulia Pohan, besan Presiden SBY, dia bersama tersangka lain, Maman Sumantri mendekam di ruang tahanan Markas Komando Brimob Kelapa II, Depok, Jawa Barat. Sementara Bunbunan Hutapea dan Aslim Tajudin dititipkan oleh KPK di tahanan Badan Reserse Kriminal Mabes Polri. Mereka diduga terlibat dalam pengucuran dana Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia, YPPI, sebesar 100 miliar rupiah. Tanggal 2 Maret Jaksa Urip Tri Gunawan ditahan di Rutan Brimob Kelapa II dan Artalita Suryani ditahan di Rutan Pondok Bambu. Jaksa Urip tertangkap tangan menerima 610.000 dolar AS dari Artalita Suryani di rumah obligor BLBI Syamsul Nur Salim di kawasan Permata Hijau, Jakarta Selatan. Urip divonis di tingkat pengadilan Tipikor dan diperkuat di tingkat kasasi di Mahkamah Agung selama 20 tahun penjara, sedangkan Artalita divonis di Tipikor selama 5 tahun penjara.
Tanggal 12 Maret Pimpro Pengembangan Pelatihan dan Pengadaan Alat Pelatihan Depnaker Trans Taswin Zain ditahan di Rutan Polda Metro Jaya. Taswin diduga terlibat dalam kasus penggelembungan anggaran biaya tambahan (ABT) Depnaker Trans tahun 2004 sebesar 15 miliar rupiah dan anggaran daftar isian sebesar 35 miliar rupiah. Taswin telah divonis Pengadilan Tipikor selama 4 tahun penjara. Tanggal 20 Maret mantan Gubernur Riau Saleh Jasid, tahun 1998 sampai tahun 2004, ditahan sejak tanggal 20 Maret tahun 2008 di Rutan Polda Metro Jaya. Saleh yang juga anggota DPR RI, Partai Golkar, ditetapkan sebagai tersangka sejak November tahun 2007 dalam kasus dugaan korupsi pengadaan 20 unit mobil pemadam kebakaran senilai 15 miliar rupiah. Saleh Jasid telah divonis Pengadilan Tipikor selama 4 tahun penjara. Tanggal 10 November mantan Gubernur Jawa Barat Denny Setiawan dan Dirjen Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri Untarto Sindung Mawardi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus damkar ditahan di Rutan Bareskrim Mabes Polri. KPK juga menahan mantan Kepala Biro Pengendalian Program Pemprov Jabar Ijudin Budiana dan mantan Kepala Perlengkapan Wahyu Kurnia. Ijudin saat ini masih menjabat sebagai Kepala Dinas Pariwisata Jabar. Selain itu KPK telah menahan Ismet Rusdani pada Rabu, tanggal 12 Desember tahun 2008. Ismet yang menjabat staf Biro Keuangan di lingkungan Pemprov Kalimantan Timur ditahan di Rutan Polda Metro Jaya. Damkar juga menyeret Ketua Kamar Dagang dan Industri, Kadin Kota Depok Yusuf juga ditetapkan sebagai tersangka pada Senin tanggal 22 September tahun 2008. Tanggal 9 April anggota DPR RI, fraksi PPP Al-Amin Nur Nasution dan Sekda Kabupaten Bintan Azirwan ditahan di Rutan Polda Metro Jaya. Sekda Bintan Azirwan ditahan di Rutan Polres Jakarta Selatan. Al-Amin tertangkap tangan menerima suap dari Azirwan. Saat tertangkap ditemukan 71 juta rupiah dan 33.000 dolar Singapura. Mereka ditangkap bersama 3 orang lainnya di Hotel Ritz-Carlton. Tanggal 17 April anggota DPR RI, Partai Golkar, Hamka Yamdu dan mantan anggota DPR RI, Partai Golkar, Antoni Zaidra Abidin. Antoni Z. Abidin yang juga menjabat Wakil Gubernur Jambi ditahan di Polres Jakarta Timur. Hamka Yandu ditahan di Rutan Polres Jakarta Barat. Hamda dan Antoni Z. Abidin diduga menerima 31,5 miliar rupiah dari Bank Indonesia. Selanjutnya, tentang 2006. Tanggal 27 Desember, menetapkan Bupati Kutai Kartanegara Syaukani HR sebagai tersangka dalam kasus korupsi Bandara Loakulu yang diperkirakan merugikan negara sebanyak 15,9 miliar rupiah. Tanggal 22 Desember, menahan Bupati Kendala Hendi Budoro setelah menjalani pemeriksaan hari Jumat. Hendi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi APBD Kabupaten Kendal 2003 hingga 2005 senilai 47 miliar rupiah. Selain Hendi, turut pula ditahan mantan Kepala Dinas Pengelola Keuangan Daerah Warsa Susilo. Tanggal 21 Desember, menetapkan mantan Gubernur Kalimantan Selatan HM Syahril Darham sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi penggunaan uang taktis. Syahril Darham sudah 5 kali diperiksa penyidik dan belum ditahan. Desember tahun 2008, menahan Bupati Garut tahun 2004 sampai tahun 2009 Letkol, Purnawirawan Haji Agus Supriyadi SH, yang tersangkut penyelewangan dana bantuan bencana alam sebesar 10 miliar negara dirugikan. Bupati Agus dikenakan hukuman 15 tahun penjara dan denda 300 juta. Tanggal 30 November, Jaksa KPK tuntut Mulyana W. Kusuma 18 bulan dalam kasus dugaan korupsi pengadaan kotak suara pemilihan umum 2004. Tanggal 30 November, menahan bekas Konsul Jenderal RI di Johor Bahru, Malaysia, Eda Makmur. Eda diduga terlibat kasus dugaan korupsi pungutan liar atau memungut tarif pengurusan dokumen keimigrasian di luar ketentuan yang merugikan negara sebesar 5,54 juta ringgit Malaysia atau sekitar 3,85 miliar rupiah. Tanggal 30 November, menahan Rohmin Dahuri, Menteri Kelautan dan Perikanan periode tahun 2001 sampai tahun 2004. Rohmin diduga terlibat korupsi dana non-budgeter di departemennya. Total dana yang dikumpulkan adalah 31,7 miliar rupiah. Tanggal 2 September, memeriksa Gubernur Jawa Barat Denny Setiawan selama 11 jam di gedung KPK. Pemeriksaan ini terkait kasus pembelian alat berat senilai 185,63 miliar rupiah oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat yang dianggarkan pada tahun 2003 sampai tahun 2004. Tanggal 19 Juni, menahan Gubernur Kalimantan Timur, Suwarna AF setelah diperiksa KPK dalam kasus izin pelepasan kawasan hutan seluas 147.000 hektare untuk perkebunan kelapa sawit tanpa jaminan, di mana negara dirugikan tak kurang dari 440 miliar rupiah. Selanjutnya, tentang 2005. Kasus penyuapan anggota KPU, Mulyana W. Kusuma kepada tim audit BPK 2005. Kasus korupsi di KPU, dengan tersangka Nazarudin Syamsuddin, Safder Yusak dan Hamdani Amin, 2005.
Kasus penyuapan panitera PT Jakarta oleh kuasa hukum Abdullah Puteh, dengan tersangka Teuku Syaifuddin Popon, Syamsur Rizal Ramadan, dan M. Soleh, 2005. Kasus penyuapan Hakim Agung MA dalam perkara Probo Sutejo, dengan tersangka Harini Wijoso, Sinu Haji, Pono Waluyo, Sudi Ahmad, Suhartoyo dan Triyadi. Dugaan korupsi kerugian negara sebesar 32 miliar rupiah dengan tersangka Theo Tumion, 2005. Kasus korupsi di KBRI Malaysia, 2005. Selanjutnya, tentang 2004. Dugaan korupsi dalam pengadaan helikopter jenis Mi-2 merek Plerostov Rusia milik Pemdanat, 2004, sedang berjalan, dengan tersangka Insinyur Haji Abdullah Puteh. Dugaan korupsi dalam pengadaan buku dan bacaan SD, SLTP, yang dibiayai oleh Bank Dunia, 2004. Dugaan korupsi dalam proyek program pengadaan busway pada Pemda DKI Jakarta, 2004. Dugaan penyalahgunaan jabatan oleh Kepala Bagian Keuangan Dirjen Perhubungan Laut dalam pembelian tanah yang merugikan keuangan negara 10 miliar rupiah lebih, 2004. Sedang berjalan, dengan tersangka Dr. Randus Muhammad Harun. Dugaan korupsi pada penyalahgunaan fasilitas pre-shipment dan placement deposito dari BI kepada PT Texmaco Group melalui Bank BNI, 2004. Dugaan telah terjadinya tindak pidana korupsi atas penjualan aset kredit PT PPSU oleh BPPN, 2004. Lebih jauh lagi, tentang regulasi. Selanjutnya, tentang dasar hukum KPK. UU RI Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kepres RI Nomor 73 Tahun 2003 tentang pembentukan panitia seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. PPRI Nomor 19 Tahun 2000 tentang Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selanjutnya, tentang Undang-Undang. UU RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN. UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. UU RI Nomor 25 Tahun 2003 tentang perubahan atas UU Nomor 15 Tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang. Selanjutnya, tentang peraturan pemerintah. PPRI Nomor 71 Tahun 2000 tentang tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. PPRI Nomor 109 Tahun 2000 tentang kedudukan keuangan kepala daerah. Как Клой.